Ngobrol-ngobrol sama ibu, ya aku juga masih masih ngobrol. Ya masih tanggung juga sebenarnya baru 2 kali ketemu juga. Ya, tadi ya gitu sih. Besok balik sih. Oh, besok balik. Iya. Ngajak jalan-jalan kemana? Ini kita mau jalan. Oh gitu. Iya. Jalan kemana kan? Ke mall paling. Dari ibu atau Ini inisiatif aku aja. Oke guys, Sobat Farel Prayoga, apa kabar Mama Valop dan Fan Valop? Jumpa kembali di channel YouTube saya, Bendel Official. Kali ini saya akan memutarkan sebuah video yaitu mengenai tentang anak mulanak Mak Valop, yaitu Farel Prayoga. Kali ini Farel Prayoga yang kedua kalinya bertemu dengan ibu kandungnya. Nah, pertemuan ini di sebuah kantor, yaitu KPAI atau Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, dan Farel Prayoga ini ditemani sama manajernya seperti biasa yaitu Om Rais. Nah, disinilah ya momen-momen Farel Prayoga bertemu dengan ibu kandungnya. Nah, semua nanti akan dijelaskan pertemuannya, dan setelah pertemuannya ini mau kemana, ini pasti akan dijelaskan oleh Farel Prayoga. Nah, untuk pertemuan ini sangat luar biasa sekali ya. Momen haru terjadi saat Farel Prayoga bertemu kembali dengan ibu kandungnya untuk kedua kalinya. Perasaan campur aduk antara rindu, canggung, dan bahagia membuat suasana semakin menyentuh. Untuk video kali ini seperti biasa teman-teman, saya dapat dari Star Pro. Sangat luar biasa sekali ini ya, channel Star Pro ini selalu mengupdate terbaru yaitu tentang Farel Prayoga. Dan jangan lupa Mama Valop dan Fan Valop dukunglah selalu Star Pro biar bertambah berkembang. Oke? Dan mengenai tentang video kali ini, teman-teman bisa lihat dan bisa tonton nyampe selesai. Dan bagi yang sudah menonton, mari kita tonton ulang lagi. Oke, inilah video yang bisa saya sajikan untuk kali ini. Oke, mari kita lihat videonya. Bagi Farel, momen ini bukan menjadi momen pertemuan pertamanya. Ia mengungkapkan bahwa ini merupakan pertemuan kedua dengan ibu kandungnya setelah 14 tahun tidak bertemu. Meski mengaku masih ada rasa canggung, Farel menyampaikan bahwa rasa sayang sebagai anak terhadap ibu tetap ia rasakan. Farel menjelaskan, jika sang ibu belum bersedia tampil di hadapan media, dirinya menghormati keputusan tersebut dan tidak ingin memaksakan keadaan sang ibunda tercinta. Luar biasa. Untuk kedatangan hari ini itu sebenarnya panggilan ke ibu kandungnya Farel ya. Jadi kita menemani untuk kita dampingi juga ibu kandung Farel ke Komnas. Kalau pembahasan saya nggak ada di situ. Jadi saya nggak tahu pembahasan mereka Komnas nggak ada di dalam. Saya nggak tahu. Karena jadi ibu kandung Farel aku ngobrol sama pihak Komnas di Gangguan. Pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua. Ya ngobrol-ngobrol sama ibu, ya aku juga masih ngobrol. Ya masih tanggung juga sebenarnya baru 2 kali ketemu juga. Ya, tadi ya gitu sih. Kalau ibu datang kemarin datang. Ya. berapa lama di sana? Besok balik sih. Oh, besok balik. Iya. Ngajak jalan-jalan kemana? Ini kita mau jalan. Iya. Jalan kemana kan? Ke mall paling. Dari ibu atau Ini inisiatif aku aja. Baik, Ya, semua permasalahan ini karena Prayoga. sudah ada dari Komnas Anak sudah sudah mencoba memediasi. Nanti akan ada mediasi dari kedua belah pihak ya. Intinya semoga nanti setelah ini ada satu hasil atau keputusan yang benar-benar itu sangat berguna buat Farel, itu masa depan Farel nanti. Ya kenapa alasannya ibu belum muncul? Ya mungkin dia lagi mempersiapkan diri ya. Mungkin bukan berarti dia nanti nggak akan muncul selamanya ya. Depannya kita nggak tahu ya. Dia juga karena emang dia juga udah berkeluarga juga, punya suami, punya anak juga, ya kita harus hargai juga dia. Sangat luar biasa sekali ini ya sikap Farel Prayoga. Pengertian. Pihak Komnas Perlindungan Anak membenarkan kehadiran ibu kandung Farel hari ini untuk memberikan klarifikasi dan menyelaraskan informasi dari berbagai laporan yang diterima. Ketua Komnas Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, menyampaikan bahwa pihaknya ingin memberikan keputusan yang terbaik bagi Farel. Ya, hari ini sebenarnya agenda kita untuk mendengarkan informasi atau klarifikasi dari ibu kandung dari Farel. Kita juga perlu mendapatkan informasi yang akurat tentang laporan ya yang sebelumnya kita terima. Hal ini biasa kami lakukan, dan
juga kita mensinkronkan laporan atau informasi yang diberikan oleh ayah Pak Joko ya, ayah biologis seperti itu. Meminta seluruh pihak lah menahan diri, kemudian egoismenya diturunkan supaya kepentingan terbaik buat anak, buat Farel tentunya. Komnas gimana selalu membela atau berada di posisi anak. Iya, itu juga kita kaitkan juga. Jadi ada informasi tambahan tentunya dari si ibu kandung, selaras nggak dengan apa yang dilaporkan ke kita selama ini, seperti itu. Intinya sih kita mendukung bahwa ada seorang anak ya dengan peristiwa yang dia alami, dan kemudian kami memastikan bahwa hak-hak anak itu harus terpenuhi, termasuk soal hak identitas. Ya, kita harap ini cepat selesai, semua pihak mematuhi ketentuan-ketentuan ya, bahwa hari ini Farel merasa banyak tekanan ya, diantaranya ya kita buat kesepakatan bersama untuk bisa saling mematuhi, termasuk dari Pak Joko, kemudian tadi hadir ibu kandungnya, tanggung jawab sebagai orang tua kandung. Tentu ini menjadi haknya Farel. Nah, itu yang kita dorong. Cornelia tak ingin memaksakan proses bonding antara ibu dan anak, sebab semua proses tersebut membutuhkan waktu dan tidak bisa dipaksakan. Komnas Perlindungan Anak berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar permasalahan ini segera selesai, sehingga Farel dapat kembali menjalani kehidupan dan pendidikannya dengan tenang tanpa tekanan. Intinya saya mencoba menguatkan mental seorang ibu yang merasa punya beban, ya merasa salah, merasa ya takut dipersalahkan gitu. Kita memberi support dari sisi mentalnya supaya beliau lebih percaya diri dan juga bisa memahami keadaan juga, terus kita mencoba, kita tahu ya memang untuk bicara bonding itu pasti butuh proses lagi ya, butuh waktu ya untuk seorang ibu dan anak gitu. Tentunya juga membutuhkan juga pengakuan atau cerita-cerita kronologinya bagaimana sih dari awal supaya bisa masalah ini selesai dengan baik lah dan cepat gitu. Iya, memang sungguh dramatis sih tadi ya pemandangannya gitu, karena ibunya sempat menangis memeluk dia gitu, dan rasa canggung itu ada sih pada anaknya gitu, dan itu saya rasa wajar ya Pak ya. Wajar. Gitu. Mohon maaf kita tidak bisa menyampaikan itu, kita belum bisa ya gitu. Banyak faktor lah ya. Ya tentu kita juga menghormati privasinya. Iya. Ya. Beliau juga hari ini kan mempunyai kehidupan yang lain. Kita nggak mau artinya membebankan juga untuk kehidupan yang sekarang ya, bahwa kewajibannya kita sudah beritahukan apa yang harus dia lakukan sebagai orang tua. Betul. Itu perlu kita sampaikan ke seluruh orang tua sebetulnya gitu. Tapi ya di lain sisi kita juga memperhatikan bagaimana dia punya kehidupan yang baru sekarang. Tentu kita nggak ingin kehidupan yang baru bisa berpengaruh dari cerita-cerita ini. Iya, tapi tentunya saat ini memang kondisi psikis Farel itu yang menjadi prioritas. Betul. Gitu. Supaya ya dengan selesainya masalah ini mudah-mudahan bisa melanjutkan kehidupannya secara tenang dan juga damai gitu. Ya ngobrol-ngobrol sama ibu, ya aku juga masih peluk ibu, cium ibu, masih ngobrol. Ya masih tanggung juga sebenarnya, baru 2 kali ketemu juga. Ya tadi ya gitu. Gimana Pak? Wah, sangat luar biasa sekali anakmu lanang ini Mak. Farel Prayoga dengan kepribadian yang sangat luar biasa, sangat mengerti kepada ibu kandungnya. Jadi Farel Prayoga ini mengerti posisi ibu kandung dan posisi Farel Prayoga ini dengan pertemuannya atau ketemuannya yang kedua kali ini. Meskipun merasa canggung, meskipun rindu,
Nah, meskipun terharu, sangat luar biasa sekali nih ya sikap Farel Prayoga. Nah, mungkin poin-poinnya teman-teman bisa tahu ya tentang melihat video kali ini. Dan untuk tentang video kali ini, nah ini seperti biasa ya, dari awal tadi sudah saya sebutkan kalau video ini saya dapat atau saya ambil dari channel Star Pro. Nah, yang selalu mengupdate video-video terbaru, video-video terviral. Nah, dan terima kasih ya teman-teman atau Mama Valor yang sudah menonton videonya ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.